kalau dibilang dari segi media itu menengah ke atas ya, menengah ke atas. Misalnya dari jenis kelamin oke, laki perempuan bisa baca, tapi yang mungkin remaja sampai dewasa gitu ya. Usia tadi remaja dewasa jadi sekitar 12 tahun ke atas lah ya. Nah, terus pendapatan yang menengah ke atas. Pekerjaan juga ya, misalnya yang profesi tertentu gitu ya. Nah, oke, ini bisa masuk nih, tapi untuk usia terbatas. Terus dari segi geografis, di area mana? Biasanya di perkotaan atau di orang-orang yang akan banyak baca Kompas itu misalnya di perguruan tinggi atau di kantor-kantor gitu ya, atau di tempat-tempat yang memang dari segi pendidikan atau dari segi penghasilan relatif menengah ke atas ya. Berbeda bila kita misalnya di terminal, orang jarang baca koran Kompas ya, atau di stasiun atau di apal gitulah ya. Nah itu atau di lihat wilayahnya juga, areanya di mana. Jadi siapa sih segmennya Kompas tersebut ya, udah bisa kebaca gitu. Terus geografis, gaya hidup yang bagaimana ya, misalnya dari segi hidup perkotaan dengan gaya hidup yang relatif lebih mahal atau biaya hidup dan sebagainya ya, keyakinan, kepercayaan. Nah, terus behavioristik yang hobi apa, senang apa ya. Jadi Kompas itu punya segmen tertentu. Atau kita contohkan lagi, misalnya majalah Bobo ya. Majalah Bobo adalah almarhum ya sebenarnya. Jadi sudah tidak ada cetaknya, tapi kalau ini online-nya media online-nya ada, cuman tidak sepopuler yang majalah Bobo sewaktu cetak ya. Nah, untuk majalah Bobo misalnya kita ambil geografis, jenis kelaminnya bisa laki bisa perempuan ya, usianya anak kan nggak orang tua bayi kan nggak mungkin dia baca. Kalaupun orang dewasa paling membacakannya untuk anaknya gitu ya, atau untuk siapa gitu. Terus pendapatan karena anak kecil belum punya pendapatan, jadi sasarannya yang bagaimana, yang mempunyai uang jajan yang lebih atau orang tuanya yang peduli akan anaknya gitu ya, agar anaknya pinter atau bisa kreatif. Nah, maka dia orang tuanya membelikan majalah tersebut gitu ya misalnya. Terus pekerjaannya yang apa? Pekerjaannya pelajar ya, anak SD gitu. Terus dari segi geografis di area daerah kota dan umumnya di kota-kota ya, kota kabupaten, kota media ataupun kota besar biasa gitu. Kalau desa-desa jarang orang membaca majalah tertentu gitu ya, atau majalah Bobo, majalah remaja dan sebagainya. Secara psikografis, gaya hidup yang bagaimana sih yang biasanya orang bisa beli gitu ya, mungkin menengah ke bawah, yang di gaya hidupnya tidak mau ketinggalan sehingga baca informasi-informasi yang ada di majalah tersebut gitu ya. Terus keyakinan, misalnya orang tuanya atau anaknya sendiri kalau rajin baca, banyak pengetahuan, wawasannya luas, dia akan pinter gitu kan gitu. Jadi kepercayaan, sifat-sifatnya bagaimana, yang karakternya bagaimana ya, sifat dan sikap itu beda ya. Nah, yang mungkin rajin atau yang telaten gitu ya, yang kreatif gitu ya, kan biasanya di majalah Bobo itu ada menggambar, ada apa-apanya ya, cerita-cerita atau ada tebak-tebakan dan sebagainya. Jadi orang yang rasa ingin tahunya tinggi misalnya. Terus yang keempat behavioristik, yang hobinya yang bagaimana, misalnya hobi menggambar, hobi membaca gitu ya. Terus kesenangan, ya artinya dia senang apa, sikap dan lain-lain ya, sikapnya yang mungkin bisa hemat gitu ya, bisa nabung sehingga dia bisa membeli Bobo tersebut ya, tidak tergantung pada orang tua. Nah, itu juga tergantung pada dasar segmentasinya ya. Oke.
Baik, kita lanjut lagi ke sini. Jadi segmentasi itu kenapa perlu? Karena masyarakat ini sangat luas, berbagai dasar dari segi demografinya macam-macam, geografisnya juga di mana-mana, juga dari segi fisiografisnya ya, sikap dan sebagainya. Terus ada lagi targeting. Tadi segmentasi dan targeting. Apa sih targeting itu? Outfit Sorin, ada yang tahu? Targeting. Gimana maksudnya? Udah Jakartaable. Halo, ada yang tahu targeting? Apa? Targeting naon? Apa? Halo, halo Bu, izin menjawab. Ibu ini tuh kalau misalkan gak ada yang Ya, targeting ialah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Oke. Target, jadi intinya gini, target yang perusahaan, oke ya, ada benernya. Target perusahaan menargetkan, ya harus ada target. Kira-kira siapa? Jadi tadi segmen yang berpotensi, yang berpotensial, yang mempunyai potensi. Artinya segmentasi tadi ya, misalnya orang dewasa, yang bagaimana orang dewasa yang bagaimana gitu ya. Nah, atau anak-anak yang bagaimana yang akan membeli bobo. Di situ yang punya potensi yang bagaimana, misalnya yang suka baca, yang punya uang, yang senang akan kreativitas. Nah, itu yang menjadi target kita, bukan anak-anak yang tidak suka baca, yang cuek ataupun yang yang biasa. Itu bukan target si majalah bobo gitu ya. Jadi yang punya potensi, artinya punya potensi untuk membeli produk kita. Ya. Nah, kalau dimisalkan gini, kita kembali ke tadi ini ya. Sorry. Nah, tadi kita harus berkonsep pada konsep pemasaran. Artinya kita harus melakukan penelitian dulu, survei dulu, minimal survei ya, apa sih yang diinginkan oleh konsumen, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Nah, contohnya gini, susu Unland, susu Produgen itu muncul di tahun 90-an. Sebelumnya nggak ada. Susu untuk dewasa yang berkalsium tinggi untuk orang tua gitu ya. Yang kandungan kalsiumnya tinggi. Kenapa? Perusahaan itu membuat produk yang berkalsium tinggi berdasarkan hasil penelitian bahwa semakin tua makin membutuhkan kalsium tinggi untuk tulang, karena banyaknya aktivitas ataupun tak ada adanya ortoporosis gitu ya, kesehatan akan tulang dan sebagainya, sehingga perusahaan menciptakan susu yang berkalsium tinggi khusus untuk orang tua dan lanjut usia, misalnya di usia 40 ke atas. Ya. Nah, ini hasil penelitian, tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, yang menjadi targetnya siapa sih? Ya, tadi segmentasinya untuk orang yang sudah dewasa atau sudah orang tua gitu ya, 40 tahun ke atas misalnya. Nah, kira-kira targetnya siapa sih? Kalau tadi segmennya orang tua, orang di atas usia 40 tahun ya. Terus juga mungkin di perkotaan, atau juga dari segi gaya hidup selalu menampilkan kesehatan gitu ya. Nah, yang hobi atau kebiasaan dia suka minum susu gitu kan ya. Nah, jadi targetnya itu siapa gitu. Kira-kira targetnya siapa untuk susu Unland dan Produgen ini? Ada yang tahu? Tapi kalau misalkan orang tua, Bu. Ibu-ibu. Ya, orang tua. Itu segmennya. Untuk orang tua, kita masuk ke segmennya. Nah, tapi orang tua yang bagaimana? Nah, itu menjadi targetnya. Kira-kira orang tua yang peduli akan kesehatan? Ya, betul. Yang peduli akan kesehatan tulang misalnya ya. Nah, jadi targetnya itu
yang peduli akan kesehatan tulang. Itu jadi kita tawarin, kita sasarannya itu, sasar pasarnya. Jadi banyak orang tua yang tidak peduli itu bukan sasaran kita karena enggak akan membeli produk kita, ya. Terus juga yang punya uang, dia sadar akan kesehatan tulang dan dia mampu untuk membeli, ya. Percuma kalau kita mempromosikan produk misalnya ya menjadi target kita orang-orang dewasa atau orang tua, kita beri kesadaran, oke, dia sadar tapi nggak punya duit gitu untuk membelinya karena susu yang berkalsium itu kan relatif mahal, ya. Jadi yang tidak punya uang itu berarti di luar target kita gitu ya. Tapi target kita yaitu segmen orang dewasa yang mempunyai kesadaran akan kesehatan tulang gitu ya. Dia yang beraktivitas, terus juga dia yang punya duit. Itu menjadi target kita. Jadi segmen yang berpotensi. Potensi dalam hal apa? Menggunakan produk kita, membeli produk kita gitu. Ya, jadi segmen itu sasaran, ya, pangsa pasarnya siapa? Sudah jelas gitu ya. Jadi pangsa pasarnya siapa? Jadi itu target kita. Target produk misalnya susu online tadi ya, yang kesadaran, yang punya uang, dewasa gitu. Kalau anak-anak bukan sasaran kita karena nggak cocok produknya, ya. Nah, oke. Tadi targeting, ya. Jadi dari segmen kita teruskan ke targeting dan terus ke positioning. Apa maksud dari positioning? Oke, ada yang bisa jawab? Atau browsing dulu silakan. Apa sih positioning? Merancang produk. Ada yang paham? Izin menjawab, Bu. Di sini positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen. Iya, oke. Positioning itu jadi tadi ya, perencanaan produk yang dibuat oleh perusahaan agar produk itu diingat oleh konsumen atau calon konsumen atau masyarakat. Jadi artinya merek tersebut atau produk tersebut ada di benak konsumen. Jadi misalnya ya, kalau saya memilih motor, saya akan memilih Honda. Berarti Honda itu positioningnya udah ada di benak saya dengan alasan tertentu. Misalnya harganya terjangkau, terus juga Honda merek Beat misalnya ya, harganya terjangkau, dikendarainya mudah, hemat bensin gitu ya. Terus juga harga jualnya tinggi. Nah, itu yang membuat alasan sehingga kita memilih Honda. Jadi di situ bagaimana perusahaan merencanakan atau merancang suatu produk agar bisa diingat oleh konsumen, ada di benak konsumen. Jadi pas butuh sesuatu menyebut merek, ya. Kalau saya misalnya butuh sabun cuci, saya Rinso. Kenapa nggak Daya? Kenapa nggak Clean? Kenapa nggak Attack? Gitu. Saya udah karena Rinso itu udah positioning di benak saya dan mungkin ibu-ibu lain banyak sehingga Rinso itu terkenal. Gitu ya. Nah, tugas si perusahaan itu bagaimana mempositioningkan masyarakat, memposisikan produk di masyarakat. Artinya bagaimana agar masyarakat itu bisa mengingat, bisa ada di benaknya bahwa kalau butuh sesuatu akan menyebut merek, akan memilih produk tersebut gitu ya, tertentu. Jadi positioning. Segmentasinya tadi jelas, targetnya siapa. Nah, salah satu lagi positioningnya bagaimana agar membeli atau yang belum membeli gitu ya, produk tertentu ada di mereknya, ada di benak konsumen. Jadi kalau butuh, ya udah itu butuh merek, sebut merek gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham?
nggak ada yang nyaut lagi. Oke, paham? Paham ya? Paham Bu. Ya, Paham baik. Bu. Tadi dasar segmentasi udah, sekarang ini. Strategi berwirausaha, mengenali apa yang lagi tren. Jadi kita mau menjual produk apa ya yang lagi Pengen tren, ngetek apa lagi yang padahal lagi gue udah musim, simpen. apa yang lagi Punya bestia disukai, sama tidak hanya suka makanan drakor aja itu tapi sama produk XOL. fashion atau apa ya, Another level atau of sistem atau apa ya, permainan atau apalah ya itu ya. Jadi mengenali apa yang lagi tren. Yang lagi tren, tapi jangan langsung kita ikutin ya. Karena tren itu bisa juga latah. Orang beli, kita beli, padahal tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita misalnya, atau tidak sesuai dengan usaha kita. Yang lain usahanya, oh ini kok kelihatannya maju ya, ikut-ikutan gitu ya. Nah tapi di sini tren artinya jangan latah ya. Nah kalau dulu ingat Milo Kepal ya, ada Milo Kepal kan kayaknya di mana-mana banyak Milo Kepal ya, itu namanya tren dan latah. Tapi kita kalau bisa mau ngikutin tren, ini kan lagi musim gitu, orang banyak suka. Nah, kita harus disurvei juga apakah ini bisa bertahan lama, apakah ini bisa konsisten gitu ya. Jangan sampai hanya sesaat hilang gitu ya. Tapi kita harus perhitungkan juga apakah dengan membuka usaha itu oke, ini lagi tren, tapi bisa bertahan seberapa lama gitu ya, bisa istiqomah enggak gitu istilahnya ya. Jadi harus dipertimbangkan dulu. Terus fokuskan pada segmen tertentu. Tadi segmennya siapa? Kita harus rumuskan dulu. Ya, jangan pilih semua segmen. Nggak mungkin satu produk itu bisa diterima oleh segmen semua. Misalnya, oke, ada kira-kira ada produk yang semua disukai enggak? Iya, Satu merek tapi semua orang beli. 13.000. Dari segi tadi demografi, geografis gitu, ada nggak? Iya, nggak ada anjir. Kan tidak ada. Ya, ada yang menjawab. Cotton bud ada cotton bud. Cotton bud, oke. Cotton bud itu kan ada merek ya. Oke, cotton bud relatif dari bayi sampai kakek-kakek mungkin dipakai. Ya. Cotton bud juga itu ada bentuk-bentuknya, ada kualitasnya, ya, ada mereknya. Namanya cotton bud, semua orang pakai misalnya, tapi tidak tiap hari, tidak dimakan misalnya, tapi dipakai gitu ya. Nah, cotton bud itu kalau kita ke supermarket itu kan macam-macam mereknya ya, macam-macam bentuknya ya. Iya Bu. Macam-macam juga harganya. Jadi pas kita milih kita sesuaikan dengan keinginan, kebutuhan. Kita butuh cotton bud. Tapi yang mana nih kita pilih dulu, yang harganya dan juga banyaknya gitu ya. Nah, cotton bud ini mungkin seperti ibaratnya seperti air mineral, air dalam kemasan, bukan air mineral ya. Air kemasan ini bisa dipakai diminum oleh semua orang, benar nggak Sri? Suka Syai. Ya, Betul Bu. Jadi untuk konsumen segmennya relatif lebih luas, lebih banyak ya. Tapi kita lihat untuk air aqua atau cotton bud gitu ya. Kalau di kota oke, ya. Atau aqua itu kan aqua tuh mereknya menengah lah ya. Menengah istilahnya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya. Semua kalau di perkotaan mudah mendapatkan aqua. Tapi ada merek tertentu yang lebih menyehatkan lah ya, atau lebih kualitasnya lebih bagus dari aqua. Itu punya segmen tersendiri, misalnya menengah ke atas, dia akan memilih itu karena tadi segmennya, targetnya siapa, apa ya, misalnya merek apa sih di Indomaret banyak ya yang di kelasnya di atas aqua itu ya. Jadi tadi yang ingin pH-nya lebih tinggi misalnya, atau apa, ada takaran apa sih namanya, asam basanya lah ya kayak gitu ya, di atas 4 misalnya kan.
Nah, jadi itu pun sasarannya beda. Beda merek pasti punya segmen sendiri, ya. Nah, kalau Aqua itu mungkin kalau di perkotaan banyak, tapi kalau Anda sudah ke pelosok, ya. Lu beli itu berapa? Ke pelosok itu banyak merek-merek yang enggak kita kenal, yang dari segi kualitas di bawah Aqua, bener enggak? Benar, Bu. Coba Milan misalnya di pedalaman di Lebak atau di ini kan mungkin kalau yang nggak ada Indomaret apa di pedalamannya kan mungkin kalau cari Aqua sangat sulit ya, adanya merek lain. Mau beli Aqua Iya. dikasih merek lain, ya. Sama dengan misalnya Indomie. Indomie di Bakalan banyak, tapi kalau sudah ke desa-desa itu yang banyak Sarimi, ya. Atau apa namanya? Mie sedap. Paling Banten mie sedap. Jadi segmennya lain lagi. Indomie segmennya kalau lihat dari segi demografinya ya mungkin berpenghasilan apapun berapapun bisa makan Indomie, ya. Terus juga tapi bayi tidak bisa, ya, atau anak kecil banget balita nggak bisa gitu ya. Nah, untuk geografisnya hanya ada di perkotaan aja, tapi kalau udah ke desa nggak ada, segmennya udah lain lagi. Produknya udah lain lagi, ya. Sama dengan Indomie tadi atau cotton bud tadi, tidak setiap di pelosok-pelosok juga ada. Ya, cotton bud kan makanya untuk bisa membersihkan kuping ya atau apa gitu kan. Kadang kalau di daerah kan membersihkan kuping pakai minyak di apa cukup gitu ya kalau dulu sebelum ada cotton bud gitu kan orang Di gua Sakura malah minyak dikainin kayaknya diiniin jadi bersih ya. Saya juga ngalamin sih dulu karena belum ada cotton bud ya. Oke, jadi paham nggak? Jadi setiap produk itu punya segmen tertentu walaupun sekilas kita semua orang memakai ini nih gitu ya. Oke, memakai. Tadi contohnya seperti air mineral, air dalam kemasan sebenarnya ya. Tapi pas sudah ke desa atau ke kampung, namanya merek ya, kita menyebut merek Aqua itu akan jarang ditemui. Justru yang banyaknya merek lokal, merek kemasan, air kemasan yang lebih murah misalnya ya. Nah itu ya. Oke. Kita balik lagi ke materi. Fokuskan pada segmen tertentu. Jadi bisa lebih fokus, lebih berkembang produk kitanya. Lakukan riset secara rutin ya. Riset, kenapa harus melakukan riset, penelitian, pengembangan? Karena orang itu akan berubah, akan melakukan akan bosen gitu ya, pesaing banyak dan sebagainya. Jadi kita untuk mempertahankan produk kita harus melakukan riset. Apa yang harus dirubah nih sehingga misalnya penjualan mulai turun, apa yang harus dilakukan nih, apa yang salah, kita melakukan penelitian, ketemu nih harus, maka ada opsi-opsi lain yang dilakukan gitu ya dengan adanya riset. Tapi kalau tidak melakukan survei, tidak melakukan riset, kita nggak akan tahu gitu ya apa yang kekurangannya, kok turun penjualan, udahlah biarin, itu salah. Tapi kita harus melakukan survei, kita riset, misalnya ke pesaing ataupun ke produk sendiri, kenapa gitu. Mungkin kurang variasinya atau kurang harga terlalu mahal atau kualitasnya kurang dan sebagainya ya. Terus buat anggaran untuk kegiatan pemasaran atau promosi. Ini harus selalu ya. Walaupun mungkin untuk sekarang dengan adanya media sosial, Facebook, Instagram, ataupun lainnya ya, orang tidak perlu susah-susah karena orang lain bisa mempromosikan. Misalnya tempat wisata, ya. Tempat wisata itu tidak perlu gencar mempromosikan, buat iklan di mana-mana, buat koran, brosur, enggak perlu. Karena apa? Karena orang yang berkunjung akan foto-foto dan mereka akan memasangnya di Facebook atau di Instagram. Orang-orang akan tahu, yang melihat itu akan nanya, ini di mana misalnya, bagus ya, sehingga dia penasaran akan mengunjungi. Gitu ya. Contohnya itu dari segi tempat wisata. Terus produk juga sama. Ya, produk yang lain. Jadi kalau dari segi promosi sekarang dengan adanya media sosial itu, medsos itu,
secara tidak langsung medsos itu sosmed gitu itu membangun promosi yang gratis, promosi yang tidak langsung dilakukan oleh perusahaan, tapi oleh orang-orang yang berkunjung, yang berfoto-foto, dimasang di Facebook, di apa namanya, di Instagram misalnya, dia secara tidak langsung berpromosi juga. Oke, matangkan produk yang akan dibuat. Jadi secara tadi matangkan produk, nah harganya dalam segala hal, kemasannya juga ya harus dibuat sedemikian rupa agar menarik. Mungkin isinya seperti produk Kusuka ya. Kusuka itu hanya singkong. Yang dulu sebelum ada merek Kusuka, singkong itu kesannya makanan orang kampung, orang miskin, orang susah gitu ya. Atau dijual pun di warung-warung dengan kemasan plastik yang transparan yang biasa. Tapi dengan adanya dikemas dengan baik, dikasih merek gitu ya, menarik, Kusuka atau Kitela gitu ya. Nah itu akan mengangkat si singkong itu sendiri. Maka sejajar dengan makanan-makanan cemilan lain. Padahal yang dulu singkong itu berkesan orang miskin, orang susah gitu ya, makanan yang kampungan dan sebagainya. Tapi dengan adanya kemasan yang baik, dengan racikan yang bagus gitu ya, dan enak, sehingga status singkong itu bisa naik ya. Orang tidak hanya disukai orang miskin aja atau orang susah aja, tapi orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya bisa menikmati singkong itu dengan baik, di mana kemasannya itu menarik, bagus ya, walaupun hanya singkong gitu ya. Oke. Nah, ada dua strategi yang mencapai keunggulan bersaing. Kedua strategi tersebut ada diferensial. Artinya tadi produk berbeda dan memiliki posisi yang khusus di pasar. Jadi buatlah produk kita berbeda dengan produk lain. Walaupun sama-sama misalnya kita buka fotokopi misalnya ya. Buka fotokopi, buatlah toko kita walaupun berjejer nih dekat kampus, fotokopi. Nah, kalau tidak ada perbedaan, orang akan memilih mungkin ke kita atau mungkin ke tempat lain gitu ya. Tapi kita harus dibuat perbedaan. Artinya terhadap produk yang kita jual itu ada membedakan produk kita dengan produk lain. Misalnya apa? Dari segi pelayanan ya. Pelayanan atau tempat, bagaimana dibikin nyaman, atau pelayanannya ramah, cepat gitu ya. Nah, itu orang akan loyal, artinya orang akan kembali membeli produk kita karena apa? Karena ada sesuatu yang berbeda dengan pesaing atau berbeda dengan produk lain. Gitu ya. Jadi harus ada membeda, produk unggulan atau ciri khasnya apa yang kita miliki itu, sehingga orang akan ingat tadi merek kita, toko kita punya positioning. Artinya ada di benak pelanggan, oh mau fotokopi, oh di situ aja, cepat, ramah, murah misalnya ya. Nah itu yang membedakan produk kita dengan produk lain. Atau mau butuh apa, oh di situ aja. Jadi ada kelebihan-kelebihan kita yang orang bisa balik lagi atau merekomendasikan pada orang lain. Itu ya. Oke. Nah yang kedua, biaya rendah. Bagaimana menekan biaya rendah sehingga kita menjual pun tidak mahal gitu ya, terutama dibanding dengan pesaing ya. Nah, mungkin Anda yang punya warung sembako atau yang rutin gitu ya, kebutuhan pokok itu relatif labanya sedikit ya. Labanya sedikit. Nah, orang karena kenapa labanya sedikit? Karena ini terkait dengan perputaran yang cepat ya, terutama kebutuhan pokok. Itu laba sedikit tapi orang akan rutin membeli gitu ya. Nah, seperti di saya juga di pet shop saya itu kalau untuk makanan kucing itu relatif labanya sedikit, paling 10%. Beli 27.000 dijual 30 ya. Beli 2 kayak Whiskas itu, Whiskas kaleng itu belinya 22.000, dijual 24, cuma 2.000 perak gitu ya. Belum biaya-biayanya sebenarnya banyak. Nah, itu karena apa? Karena
kita ngejar perputaran percepatan. Ya, dan orang yang membeli sembako atau ke makanan kucing itu dari rumah sudah ada rencana, saya mau beli ini gitu ya, sudah punya positioning mereknya. Jadi misalnya datang ke toko pet shop gitu ya, orang-orang sudah ada merek, saya cari Cat Choice, saya cari Bol, saya mau beli ini gitu. Jadi dan relatif yang berkunjung ke pet shop itu sebentar, nggak lama. Kecuali kalau belinya banyak gitu ya. Atau belanja punya kucing baru, banyak nanya-nanya, nah itu. Tapi kalau yang kucing udah biasa, dia secara rutin dia akan membeli merek tertentu dengan harganya sudah tahu, terus cepat, nggak tawar-tawar, dan juga nggak lama gitu ya. Nah tadi biaya rendah karena apa? Tekanannya tadi nanti penjualannya juga lebih murah ya, karena apa? Dibanding dengan pesaing tinggi. Jadi bagaimana kita membuat suatu produk menekan kepada biaya produksi yang relatif murah. Jadi kalau pesaing mahal ya dia akan jual mahal juga. Kalau kita bisa menekan biaya rendah, kita jual bisa rendah juga gitu ya. Baik. Dalam kewirausahaan, bauran pemasaran tersebut menjadi 5P. Ya, kalau dari marketing mix tadi kan 4P. Produk, price, promosi, dan place. Nah, sekarang kalau dalam kewirausahaan ada 5P, yakni plan atau perencanaan, pattern atau pola, posisi, perspektif,